Update pencairan PKH BPNT hari ini Senin 22 Mei 2023 dan selamat BPNT Mei Juni sudah mulai dicairkan di bank-bank ini. Dan ada berita buruk, harap semua KPM berhati-hati karena sedang viral 3 modus pencurian saldo bansos baik itu PKH maupun BPNT. Wajib tahu supaya kalian tidak menyesal nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Azahra Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bansos dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting dan gembira. Di antaranya tentang update pencairan bantuan PKH tahap 2 dan BPNT untuk alokasi bulan Mei Juni yang sudah mulai dicairkan di bank-bank berikut ini. Hari ini hari Senin tanggal 22 Mei 2023. Jangan sampai kalian menjadi korban berikutnya. Karena saat ini sedang viral 3 modus pencurian dana bansos. Bagaimana informasi lengkapnya? Namun sebelum ke pembahasan, teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian yang baru menemukan channel ini, mari kita berteman dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis nantinya. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Baik teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian KPM PKH dan juga BPNT, ada informasi gembira. Karena positif untuk BPNT alokasi Mei Juni cair. Dimulai dari KPM BPNT murni dan KPM BPNT PKH. Jadi teman-teman sosial semuanya, seperti kita ketahui bersama untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua dan juga BPNT dicairkan dalam 2 opsi. Yang pertama melalui KKS Merah Putih dan yang kedua dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT yang melalui KKS Merah Putih sudah dimulai dari tanggal 27 April 2023 atau setelah Lebaran Idul Fitri. Sedangkan untuk BPNT tahap kedua yang melalui KKS Merah Putih sudah dimulai sebelum Lebaran. Dan berita gembiranya khususnya untuk KPM yang pencairannya khususnya untuk BPNT melalui KKS Merah Putih untuk tahap 3 yaitu untuk alokasi bulan Mei Juni sudah dalam proses pencairan. Dan kalau kita lihat di aplikasi 6NG online untuk statusnya sudah berubah menjadi periode Mei Juni 2023. Namun belum semuanya ya teman-teman, hanya baru sebagian. Karena apa? Karena masih banyak juga teman-teman KPM BPNT yang masih statusnya Maret April dan belum cair bantuan BPNT-nya. Namun tentunya untuk pencairan tersebut dilakukan secara bertahap ya teman-teman, tidak serentak. Karena biasanya kalau SP2D sudah turun, untuk proses pencairannya atau proses pentransferannya antara 1 sampai 7 hari ke depan. Jadi bagi teman-teman KPM BPNT khususnya pencairannya yang melalui KKS Merah Putih, kalian sudah bisa cek ya untuk saldonya. Hari ini juga sampai dengan 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bantuan BPNT-nya sudah masuk ke KKS kalian. Namun kalau kalian ragu, silakan kalian langsung menanyakan ke para pendamping PKH kalian atau ke operator KNC kelurahan. Tanyakan apakah nama kalian masuk ke dalam SP2D pencairan bantuan BPNT alokasi Mei Juni atau belum. Kalau sudah, berarti kalian tinggal menunggu 1 sampai 7 hari untuk pencairannya. Namun kalau belum, harap bersabar ya teman-teman karena pencairannya dilakukan secara berkala. Dan sebagai informasi, kemarin sudah ada KPM yang posting bahwa pencairan bantuan BPNT alokasi Mei Juni sudah mulai dilaksanakan. Di mana KPM tersebut adalah pemegang KKS Bank BNI.
kemudian Bank BRI. Terus bagaimana nasib KPM BPNT yang hingga sampai saat ini belum cair untuk tahap keduanya? Sedangkan untuk tahap ketiga akan segera dimulai. Jadi teman-teman jangan khawatir ya kalau nama kalian sudah masuk ke dalam SP2D pencairan bantuan BPNT dan rekening kalian tidak bermasalah. Insya Allah untuk saldo bantuan BPNT tahap 2 juga akan masuk ke rekening KKS kalian. Jangan ingat teman-teman sosial semuanya ya, untuk bantuan BPNT sekarang dicairkan dalam bentuk uang tunai dan bebas membelanjakan di warung mana saja ya, tidak harus di e-warung. Baik itu BPNT yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia maupun BPNT yang dicairkan melalui KKS Merah Putih. Selanjutnya dalam kolom komentar cukup banyak teman-teman yang menanyakan bahwa bantuan PKH tahap 2-nya hingga sampai saat ini belum cair juga. Jadi teman-teman sosial semua, khususnya kalian KPM PKH yang hingga sampai dengan saat ini belum cair untuk bantuan PKH tahap 2-nya. Coba kalian bisa cek di cekbansos.kemensos.go.id. Apakah status PKH kalian masih ya dengan periode April, Mei, Juni? Jadi teman-teman sosial semuanya, kalau statusnya seperti itu, maka kemungkinan besar akan segera dicairkan untuk bantuan PKH tahap 2 kalian. Baik teman-teman soal semuanya, selanjutnya kita ke informasi penting yang kedua khusus untuk kalian KPM PKH maupun BPNT. Harap semuanya berhati-hati, baik itu KPM PKH atau BPNT baru maupun KPM lama. Karena saat ini sedang viral modus pencurian saldo bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT. Jadi teman-teman wajib menyimak dan wajib tahu supaya kalian nantinya tidak menyesal. Jadi teman-teman semuanya, KPM mana yang tidak sedih dan tidak kesal dan kecewa jika saldo bansos yang dia tunggu-tunggu malah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Seperti contoh kasus yang pertama ini teruntuk para anggota KPM yang baru dan belum memiliki ATM atau buku tabungan. Jika disuruh tanda tangan di surat kehilangan, jangan mau. Karena jika sudah tanda tangan berarti pernah memiliki ATM dan buku tabungan. Karena sedang viral penyelewengan dana bansos melalui KPM yang baru. Jadi cara kerja oknum tersebut adalah setelah mendapatkan tanda tangan surat kehilangan, si oknum bisa membuat surat kehilangan ke kantor polisi. Kemudian bisa membuat ATM dan buku tabungan sendiri di bank dengan membawa KTP kalian. Dan otomatis untuk dana bansosnya akan mengalir ke buku tabungan atau rekening si oknum tersebut. Dan nantinya walaupun kalian dibuatkan buku tabungan ataupun KKS, saldonya akan terus nol. Kemudian kasus yang kedua, ATM dibohongi tentang nominal bantuan oleh agen e-warung atau agen briling. Jadi yang seharusnya saldonya adalah 800.000, si oknum ini bilangnya hanya 600.000. Yang 200.000 ternyata dia transfer ke rekening dia sendiri. Dan ciri-cirinya biasanya agen briling ini akan meminta PIN ya beberapa kali. Biasanya permintaan PIN yang pertama adalah untuk transaksi pemindahan sebagian dana bansos ke rekening dia sendiri. Kemudian untuk permintaan PIN yang kedua, biasanya untuk cek saldo. Dan permintaan PIN yang ketiga baru untuk tarik tunai. Jadi teman-teman semuanya harap waspada ya jika tarik tunai di agen briling ataupun agen e-warung. Ada hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi agar segera melakukan mutasi rekening. Karena dari mutasi rekening akan kelihatan transaksi-transaksi sebelumnya seperti saldo masuk dan saldo keluar. Kemudian kasus yang ketiga, ternyata hasil dari zong dia agen briling adalah ditipu. Punya warung, udah diambil saldo 0 baru dicetak. 2 bulan 800.000 wilayah Blora, Randu Blatung, Desa Ngampel, solusinya bagaimana katanya. Jadi oknum agen briling ini sama dengan yang tadi ya teman-teman. Minta PIN pertama yaitu untuk memindahkan dana bansos tersebut kepada rekening dia sendiri. Namun yang ini kelihatannya lebih tidak berpeni kemanusiaan karena dia ambil semuanya. Dan setelah diambil semuanya barulah dia minta PIN yang kedua untuk mencetak hasil cek saldo. Dan tentunya saldonya 0 karena sudah dipindahkan semuanya. Dan jika kalian mengalami hal sebagai berikut, kalian segera melakukan mutasi rekening.
karena pasti akan terlihat transaksi-transaksi sebelumnya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana solusi untuk menghindari dari penipuan-penipuan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Jadi harus diingat teman-teman sosial semuanya ya, bahwa KKS merah putih hanya boleh dipegang oleh si KPM itu sendiri. Kemudian yang kedua, jangan berikan nomor PIN kepada siapapun, termasuk saat sedang tarik tunai atau cek saldo di agen. Biasakan kalian saja yang memasukkan nomor PIN tersebut. Semoga kita terhindar dari hal-hal buruk seperti itu ya teman-teman. Amin. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.